Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang pesugihan yang menukar dengan 3 tumbal, 1 kekayaan. Langit sore di desa Wonosari tampak pucat, seolah matahari malas menyentuh tanahnya terlalu dalam. Kabut turun lebih awal dari biasanya, menyelimuti pohon-pohon pinus yang berdiri kaku di lereng perbukitan. Udara mengandung aroma tanah basah yang tak segar, lebih menyerupai bau tua dari sesuatu yang telah lama dikubur, namun belum selesai membusuk. Arta melangkah pelan di jalanan berbatu. Sepasang sepatu lusuhnya menyerap debu dan lumpur desa yang tak tersentuh modernisasi. Ia membawa ransel kecil isi hidupnya yang tersisa, dan 1 amplop surat warisan yang sudah mulai menguning. Di dalamnya tertulis, "Rumah peninggalan bapakmu ada di Wonosari, hak milik sah, gunakan sebijak mungkin." Itu surat dari seorang notaris yang bahkan tak ia kenal wajahnya. Tak ada sambutan saat ia tiba. Beberapa warga hanya menoleh cepat dari balik tirai, lalu menghindari tatapan. 1-2 anak kecil berlari menjauh ketika matanya bertemu pandang. Seolah desa ini tak butuh orang baru, atau mungkin tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Rumah warisan itu berdiri di tepi desa, berdinding kayu tua yang mengeluarkan suara, berderit tiap kali angin berhembus. Jendelanya tertutup debu, dan pekarangannya dipenuhi ilalang. Namun begitu, pintunya tidak terkunci, seakan-akan rumah itu memang menunggu pemiliknya kembali, atau pemilik barunya. Ketika Arta mendorong pintu dan masuk, bau kemenyan lama menyeruak. Bau itu membuat tengkuknya dingin. Ia tak tahu pasti apakah itu sisa-sisa kebiasaan sang kakek yang katanya dukun, atau sesuatu yang lebih baru. Di dinding ruang tengah tergantung foto hitam putih. Seorang pria tua bermata tajam, duduk bersila dikelilingi keris, kendi, dan bunga kering. Wajah itu tak asing. Ayahnya mewarisi garis rahang yang sama. Arta memalingkan muka dan melangkah ke kamar. Hari itu berlalu tanpa banyak bicara. Ia membersihkan seadanya, menyalakan lampu minyak karena listrik mati, dan menyalakan rokok terakhirnya. Pikirannya mengembara. Ia tak punya siapa-siapa lagi di kota. Hutang rentenir menguntitnya hingga mimpi. Ia harus kaya, cepat. Dan tempat ini, kata orang, punya jalan rahasianya sendiri. Malam pertama tiba, dingin menusuk tulang meski tak ada hujan. Angin bertiup aneh, seperti berasal dari segala arah. Arta memandangi langit dari jendela, lalu masuk ke kamar dan berbaring. Namun baru matanya nyaris terpejam terdengar suara. Arta, ia terbangun, duduk tegak, sunyi. Tak ada suara apapun, mungkin hanya angin, pikirnya. Ia mencoba tidur lagi. Arta, kali ini lebih jelas. Suara itu pelan namun tak terasa jauh, seperti dibisikkan dari balik dinding. Ia bangkit, mengambil senter, dan membuka pintu. Halaman sunyi, hanya suara serangga dan dedaunan bergesekan. Tapi suara itu datang lagi, dari arah kanan. Dari balik, semak belukar yang rimbun, tempat yang hampir tak terlihat dari jalan. Didorong rasa penasaran dan setitik ketakutan yang samar, Arta menyusuri arah suara itu. Lampu senternya menyapu kabut, dan di balik semak ia melihatnya. Gerbang batu. 2 pilar tua menjulang, tertutup lumut dan sebagian retak. Tak ada pagar, hanya 2 batu besar berdiri seolah menandai batas. Tapi yang membuat Arta tercekat adalah bahwa gerbang itu tidak berdiri kosong. Di tengahnya, tepat di antara pilar, ada bayangan. Bukan manusia, bukan hewan, tapi bayangan yang tidak dilemparkan oleh cahaya. Bayangan itu berdiri diam, seolah menatapnya balik. Arta ingin mundur, tapi tubuhnya beku. Lalu terdengar suara lain, tidak dari luar tapi dari dalam kepalanya. Lembut, hangat, mempesona. Masuk dan semua akan kau miliki. Saat cahaya senter bergetar di tangannya, Arta merasa sesuatu bergerak di bawah tanah.
seperti napas besar yang tertanam di dalam bumi sedang menghembus pelan. Ia mundur cepat, menabrak semak dan berlari kembali ke rumah. Malam itu ia tak tidur. Ia duduk di kursi tua dekat jendela, rokok habis satu-satu. Ia tak percaya pada hantu, tapi ia tahu apa yang ia lihat bukan ilusi. Dan jauh di dalam dirinya, rasa takut mulai berubah, jadi rasa ingin tahu. Sesuatu ada di balik gerbang itu, sesuatu yang menjanjikan. Dan dalam hidup Arta yang porak-poranda, janji adalah satu-satunya hal yang masih bisa memikatnya. Mimpi itu datang di malam ketiga, saat kabut menebal dan suara jangkrik berhenti tanpa sebab. Arta terbangun basah keringat, napas memburu, matanya memandang langit-langit rumah yang menghitam perlahan. Dalam tidurnya, ia melihat gerbang itu lebih jelas dari sebelumnya. Batu-batunya berdenyut seolah hidup, dan di bawahnya, tanah membelah seperti daging segar yang baru disayat. Suara itu kembali datang, bukan dari luar, tapi dari lubuk kesadarannya. Suara yang tak memakai kata, tapi bisa dipahami sejelas bisikan di telinga. Datanglah Arta, gerbang tidak menunggu dua kali. Pagi itu ia tidak sarapan, ia hanya mengenakan jaket, membawa senter, dan berjalan lurus ke arah semak di belakang rumah. Seakan kaki dan pikirannya telah sepakat tanpa perlu berdiskusi. Ia menemukan jalur tanah kecil di antara belukar yang semalam tak ada. Langkah-langkahnya terasa ringan, padahal tanah di bawahnya becek dan lengket. Dan di sana, di bawah bayang pinus dan keremangan pagi, berdirilah gerbang itu. Kini ia bisa melihatnya jelas. Dua batu besar tegak seperti penjaga zaman purba. Permukaannya dipenuhi ukiran yang tak dikenal Arta, seperti aksara dari masa sebelum bahasa diciptakan. Tak ada pintu, tak ada rantai, tapi aura yang keluar dari dalamnya cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Datang juga akhirnya. Suara itu membuatnya terlonjak. Dari balik salah satu pilar, seorang lelaki tua muncul perlahan. Ia mengenakan baju lurik kusam, sarung lusuh, dan tongkat kayu yang tampaknya lebih tua dari usianya. Matanya cekung, namun tajam seperti pisau yang selalu diasah dalam gelap. "Aku Pak Bowo," katanya pelan. "Penjaga tempat ini, atau lebih tepatnya, penjaga agar orang-orang bodoh tak melangkah terlalu jauh." Arta menahan napas. Ia tak tahu harus berkata apa. Pak Bowo tersenyum samar seolah tahu isi kepalanya. "Kau mencari kekayaan ya? Semua yang datang ke sini begitu. Tapi gerbang ini tidak memberi dengan cuma-cuma. Ia menukar, dan apa yang dimintanya tidak pernah kecil." Arta akhirnya bersuara, setengah gemetar, setengah penasaran. Apa yang harus ditukar?" Pak Bowo tidak menjawab langsung. Ia menunjuk ke tanah di depan gerbang. "Lihat baik-baik, tanah itu bergerak." Retakan kecil menjalar perlahan seperti saraf hidup. Bau hangus yang samar mulai menyeruak dari sela-sela tanah. Dari celah yang membuka, keluar suara. Bukan suara manusia, tapi bunyi lirih, seolah tangisan yang terlalu tua untuk diingat, tapi tak pernah benar-benar berhenti. "3 tumbal," kata Pak Bowo akhirnya. 3 nyawa, bukan sekadar darah, tapi pengorbanan. 1 untuk kedekatan, 1 untuk kesucian, dan yang terakhir, untuk kau sendiri. Tapi bukan tubuhmu, jiwamu. Arta tertawa pendek getir. 3 tumbal? Ini semacam cerita rakyat. Pesugihan, Pak Bowo mengangguk. Cerita rakyat ada karena pernah nyata. Kau kira kenapa rumah kakekmu diwariskan kepadamu? Kau pikir kenapa hanya kau yang mendengar panggilan gerbang ini? Kau sudah dipilih sejak lama, Arta, bahkan sebelum kau lahir. Tiba-tiba sesuatu dalam dada Arta mencengkeram. Detak jantungnya berubah seperti irama yang tak ia kenal. Dunia di sekelilingnya terasa melambat, dan suara tanah yang retak terdengar, lebih keras, lebih dekat. Ia mencoba melangkah mundur tapi kakinya berat. Dan di benaknya suara itu kembali, lebih dalam, lebih jelas. Kamu sudah dipilih. Pilihan hanya milik yang belum disentuh takdir. Pak Bowo mendekat, menatapnya lama. Kau masih bisa pergi sekarang, tapi kalau kau kembali ke sini tak ada jalan kembali.
Arta memandangi gerbang itu. Ia bisa merasakan sesuatu di baliknya, sesuatu yang menunggu. Bukan hanya harta, tapi kekuatan, kebesaran, semua yang tak pernah bisa diberikan dunia nyata. Dan di tengah kegamangan ia sadar, tak ada lagi yang bisa ia kejar di luar sana. Di dunia biasa ia hanya lelaki gagal, tapi di sini ia bisa jadi raja. Ia tak menjawab Pak Bowo. Ia hanya menatap gerbang, dan dalam hatinya suara itu tertawa. Pelan, menyambut, dan di kejauhan awan hitam mulai berkumpul di langit Wonosari. Ritual pertama, yang paling dekat, hujan turun pertama kali sejak Arta menginjakkan kaki di Wonosari. Tapi bukan hujan yang biasa. Airnya dingin seperti salju, beraroma anyir, dan setiap tetes yang menghantam tanah terdengar seperti bisikan jauh di dalam liang kubur. Sejak pertemuannya dengan Pak Bowo, malam-malam Arta tak lagi tenang. Mimpi-mimpinya bukan lagi kilasan kenangan, tapi bayang-bayang hitam yang memandu langkahnya. Dalam tidurnya, ia melihat tangan-tangan hitam menunjuk arah. Ia melihat wajah-wajah yang setengah terbakar, mulut mereka terbuka namun tak bersuara. Tapi yang paling jelas selalu adalah suara itu, menggaung lembut dari balik gerbang. Tumbal pertama, yang paling percaya, yang paling mudah patah. Arta tahu hanya ada satu nama, Dita, sahabat masa kuliah. Satu-satunya orang yang tak pernah benar-benar meninggalkannya. Bahkan ketika ia mulai kehilangan arah hidup, Dita pernah memberinya tempat tinggal, pekerjaan, bahkan bertaruh nama demi menyelamatkan Arta dari kasus kecil yang nyaris membawanya ke penjara. Ketika Dita menghubunginya lewat email yang ia nyalakan kembali setelah berbulan-bulan, Arta tahu itu bukan kebetulan. Gadis itu menulis, "Kalau kau masih hidup Arta dan butuh seseorang, aku akan datang." Dan ia memang datang. Mobil kecilnya melintasi kabut, dan jalan rusak desa itu 4 hari setelah email dibalas. Dita turun dengan mantel hujan biru dan wajah cemas. Ia tak banyak bicara, hanya memeluk Arta lama di depan rumah kayu itu. "Aku pikir kau sudah mati, Ta. Kau tahu betapa hancurnya aku waktu itu?" Arta tak menjawab. Ia hanya mengangguk dan menatap langit di balik bahunya. Langit yang kini tak lagi biru. Dita tinggal 2 malam. Mereka mengobrol seperti dulu, tertawa, bahkan sempat memasak bersama. Tapi Arta tak bisa memandang matanya lama-lama. Karena tiap ia melakukannya, bayangan wajah Dita muncul dalam mimpi-mimpi kelamnya. Berlumuran tanah, mulutnya terbuka menjerit, namun tubuhnya diam seperti patung. Batu. Dan setiap pagi setelah mimpi itu, di tanah dekat gerbang muncul jejak kaki baru. Kecil, ringan, seolah Dita telah berjalan ke sana dalam tidurnya sendiri. Malam ketiga, saat hujan turun seperti racun dari langit, Arta mengajak Dita berjalan. "Ada tempat yang ingin kutunjukkan," katanya. Jam segini, Dita tertawa kecil, namun mengikutinya. "Kau masih aneh seperti dulu." Langkah mereka menembus semak menuju gerbang batu. Dita menggigil saat melihatnya. "Apa ini?" Arta menatapnya lama. Matanya kosong, bibirnya gemetar. Tempat di mana semua bisa dimulai kembali, ia bergerak cepat, terlalu cepat. Dari balik jaketnya, ia menarik benda tajam yang telah diasah sejak pagi, golok kecil dari gudang belakang rumah kakeknya. Dita hanya sempat menoleh setengah sebelum semuanya menjadi gelap. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya suara tubuh yang jatuh dan hujan yang terus menghantam tanah. Arta menggali dengan tangan kosong, tanah lembek, mudah dibuka. Ia tak tahu berapa lama ia bekerja. Tapi saat tubuh itu sudah masuk dan terkubur, langit mendadak berhenti menangis. Hujan berhenti, angin berhenti, segalanya diam. Ia berjalan pulang. Tubuhnya basah kuyup, tangannya berdarah. Tapi saat ia membuka pintu rumah, sesuatu telah berubah. Di tengah lantai kamarnya, tepat di bawah foto tua sang kakek, tumpukan emas koin, perhiasan kuno, dan selembar sertifikat tanah. Semuanya nyata, mengilap,
Arta menjatuhkan diri. Tubuhnya gemetar, air mata mengalir tanpa peringatan. Ia menangis, tapi juga tertawa. Tertawa seperti orang kehilangan akal, karena ia tahu ia telah melewati garis. Ia telah memberi tumbal, dan iblis telah menjawab. Di luar jendela, angin kembali berhembus, dan dari arah gerbang, samar-samar terdengar suara, langkah kaki, meski tak ada seorang pun yang seharusnya berjalan malam itu. Harta, darah, dan bayangan. Pagi setelah pemakaman rahasia itu, Arta terbangun di ranjang yang berbeda. Bukan karena tempat tidurnya berpindah, tapi karena seluruh ruang telah berubah. Dinding rumah yang dulu lapuk dan mengelupas kini bersih dan bersinar. Meja kayu tua digantikan marmer putih. Jendela-jendela berbingkai emas dan televisi besar terpasang di dinding seperti ia sedang tinggal di villa mewah. Bahkan udara di dalam rumah kini harum, seperti bunga melati yang mekar pada musim kematian. Dan kekayaan itu bukan mimpi. Rekeningnya bertambah. Barang-barang berharga bermunculan dari laci-laci yang semula kosong. Di garasi belakang yang dulu hanya berisi sepeda tua milik kakeknya, kini terparkir sebuah mobil hitam mewah yang tak pernah ia beli. Warga desa mulai memandangnya dengan mata berbeda. Para tetua yang sebelumnya menggumamkan doa saat lewat di depan rumahnya kini datang membawa bingkisan, menawarkan kerjasama, bahkan menyebutnya Tuan Arta. Namun semua itu tak bisa membeli kedamaian malam. Setiap malam kini menjadi penyiksaan. Tidur hanya menjadi jendela untuk sesuatu yang lain menyusup ke dunia nyata. Ia melihat Dita berdiri di sudut kamarnya, diam, mata membelalak, mengenakan baju yang sama saat ia membunuhnya. Tak pernah berbicara, tak pernah bergerak, tapi selalu ada di sana. Dan selalu lebih dekat dari malam sebelumnya. Bayangan di cermin tak lagi mengikuti geraknya. Saat ia menyisir rambut, refleksinya tertawa. Saat ia menoleh, bayangannya tetap menatap lurus ke depan. Di dapur, bau daging terbakar muncul meski kompor mati. Asap menggantung tipis di langit-langit. Dan yang paling mengganggu adalah suara di tangga. Setiap pukul 2 dini hari, terdengar langkah pelan menaiki anak tangga kayu rumah itu, tap, 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 dan berhenti tepat di luar kamar. Tapi saat pintu dibuka tak ada siapa pun. Hanya dingin yang menusuk dan kadang jejak kaki basah yang memudar di lantai. Arta mencoba menenangkan diri. Ia pergi ke kota untuk membeli barang-barang pengusir roh, membakar dupa, memanggil orang pintar, tapi semua sia-sia. Seseorang atau sesuatu sudah masuk ke dalam hidupnya, dan ia tahu ini baru permulaan. Pada malam keempat, suara dari balik gerbang kembali hadir dalam mimpinya. Lebih kuat, lebih nyata. Kali ini bukan hanya bisikan, tapi suara serak seperti pasir yang dikunyah bersama darah. Tumbal pertama membawa emas, tumbal kedua membawa kekuasaan. Kau belum selesai, Arta. Jalan ini tak boleh setengah. Ia terbangun dengan tubuh menggigil, dan pada dinding kamarnya muncul tulisan samar seperti dicakar dari dalam. Yang belum ternoda, darah bersih, jiwa yang belum tahu dosa. Arta menatap tulisan itu lama, tubuhnya lemas. Tapi pikirannya berjalan cepat, jauh lebih cepat dari nuraninya. Ia tahu apa yang dimaksud. Tumbal kedua, seseorang suci, seseorang yang tak mengenal noda. Seorang anak. Arta menutup wajahnya dengan tangan, menjerit lirih. Tapi dalam hatinya, suara lain tertawa, lembut dan sabar. Suara yang kini menyatu dengannya. Sebab setelah satu tumbal tubuhnya milik dunia ini, tapi jiwanya sudah dicicil oleh gerbang yang tak pernah benar-benar tertutup. Dan malam itu, bayangan Dita tidak hanya berdiri diam di sudut kamar. Ia duduk di ranjang tepat di sisi Arta, dan berbisik untuk pertama kalinya, masih 2 lagi. Hujan sudah berhenti tapi langit masih kelabu. Sejak seminggu terakhir desa Wonosari seperti hidup di bawah atap mendung abadi. Daun-daun menguning tanpa musim, dan angin yang lewat membawa suara seperti isak tertahan. Arta nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Tubuhnya masih sama, masih muda, masih kuat, tapi tatapannya kosong seperti boneka kayu. Ia jarang bicara. Bahkan pada dirinya sendiri, pikirannya kini seperti lorong yang sempit,
hanya cukup untuk satu suara, dan suara itu bukan miliknya lagi. Ia tahu siapa tumbal berikutnya sejak malam itu. Ketika suara dari gerbang datang dalam bentuk anak kecil, dalam mimpinya bocah itu memegang tangan Arta dan membawanya ke tengah hutan. Di bawah sinar bulan, bocah itu menunjuk ke tanah dan berbisik, "Kubur aku di sini ya, supaya mamah gak nangis terus." Arta terbangun dengan tubuh dingin dan napas tercekat, tapi ia tahu siapa yang dimaksud. Namanya Deno. Bocah 7 tahun yang tinggal di ujung desa bersama ibunya. Bu Sri, janda penjual gorengan yang setiap sore selalu mengantarkan sepiring makanan ke rumah Arta. Katanya, itu kebiasaan almarhum kakek Arta, dan ia ingin meneruskan niat baik itu. Anak itu sering duduk di teras rumah Arta sambil membaca buku usang atau bermain batu kecil. Kadang ia bertanya, "Om kerja apa sih?" sambil tersenyum polos. Arta tak pernah menjawab. Ia hanya menatap Deno dengan campuran rasa jijik dan iri. Jiwa sekecil dan sebening itu bebas dari dosa adalah tiket menuju kekuasaan. Beberapa hari ia mencoba menghindari kontak. Tapi malam demi malam, suara di kepalanya makin keras. Menari dalam pikirannya seperti api yang lapar. Arta berhenti, tidur. Ia hanya duduk malam demi malam menatap pisau kecil di mejanya dan mendengarkan suara pintu depan diketuk pelan oleh tangan mungil yang tak sabar ingin bermain. Pada malam ke-6, Arta berdiri di depan rumah Bu Sri. Langit gelap, tak ada bintang. Angin seperti menahan napas. Deno yang membukakan pintu, matanya berbinar. "Om, Arta mau cerita horor kayak kemarin ya?" Arta hanya mengangguk. Di belakang Bu Sri sudah tertidur. Arta membawa Deno berjalan ke arah hutan kecil di belakang rumah. Deno melompat-lompat kecil, tak tahu bahwa dunia yang ia kenal akan berhenti malam itu. "Kenapa kita kesini, Om?" "Om mau tunjukin tempat rahasia." Ritual kedua dilakukan dalam bisu. Tak ada mantra, tak ada darah muncrat, hanya suara daun bergesek, dan satu jeritan pendek yang tak sempat menggema. Tanah hutan itu kembali menerima pemberian, seperti perut purba yang menelan segalanya tanpa pertanyaan. Arta menggali dengan tangan telanjang. Tangannya berdarah, kukunya copot, tapi ia tidak berhenti. Ia ingin segera selesai, ingin segera hilang dari tempat itu. Saat tubuh kecil itu terkubur, langit bergemuruh, tapi tak ada hujan. Hanya kilat yang menyambar jauh di atas gunung, seperti mata alam yang menyala sebentar lalu memejam lagi. Pagi harinya, di belakang rumah Arta, muncul lubang bundar kecil. Tak ada darah, tapi dari dalamnya menyembul sesuatu. Permata sebesar kepalan tangan, berwarna merah darah, berdenyut pelan seperti jantung. Saat disentuh, tanah di sekitarnya menghitam. Uap tipis membumbung dari rumput yang mati. Dan di balik semua keajaiban, itu berdiri gerbang tua, yang kini tidak lagi tertutup, tidak lagi diam. Batu-batunya menghitam, seperti terbakar dari dalam. Simbol-simbol yang dulu samar kini menyala merah. Dan saat malam jatuh, Arta melihat gerbang itu bernafas, mengembang dan mengempis seperti dada makhluk yang menunggu lapar dan sabar. Rumah Arta kini megah. Ia punya tanah, punya orang-orang yang membungkuk ketika ia lewat. Tapi ia tak pernah tidur, karena kini suara langkah di tangga tak lagi datang hanya pukul 2. Mereka datang setiap jam, dari segala arah, dan suara Deno mulai menyanyi di kamar mandi, dengan lagu yang hanya diketahui oleh ibunya. Sementara di cermin, bayangan Arta berdiri tegak, tapi matanya bukan lagi miliknya, dan senyum itu terlalu lebar untuk disebut manusia. Malam-malam tak lagi datang sebagai pergantian waktu. Mereka turun seperti selimut berat yang menekan dada, menyusup lewat celah jendela, melekat pada kulit, menenggelamkan akal sehat. Arta tak tahu kapan terakhir kali ia tidur. Matanya merah, kering, tapi tak bisa tertutup. Ia duduk di kursinya yang empuk, kursi mewah yang muncul tiba-tiba di ruang tamu seminggu lalu, dan memandangi cermin besar di seberang ruangan. Bayangannya ada di sana, selalu di sana. Tapi bayangan itu tak pernah bergerak bersamaan dengannya. Saat Arta memiringkan kepala, bayangan itu tetap tegak lurus. Saat ia berdiri, sosok di cermin hanya tersenyum. Senyum itu terlalu lebar, seperti digambar oleh tangan anak kecil yang tak tahu batasan wajah manusia.
Wajahnya sendiri sudah mulai berubah. Bukan secara drastis tapi secara mengganggu. Matanya kadang tampak lebih gelap dari semestinya. Hidungnya terlihat datar di satu sisi, lalu kembali normal saat berkedip. Ia menyentuh pipinya suatu pagi dan tak merasakan apa-apa. Hanya kulit dingin seperti lilin. Dan ketika ia mencoba mencukur janggut yang tumbuh cepat, cermin tidak memantulkan gerakan pisaunya. Di desa, hal-hal lain mulai terjadi. Orang-orang menghilang. Pertama, seorang petani tua, lalu anak gadis penjaga warung, lalu seorang ustaz yang baru datang dari luar desa. Semua lenyap tanpa jejak. Desa Wonosari mulai diam. Jalanan yang biasanya ramai dengan aktivitas pagi kini sunyi. Hanya ayam-ayam yang masih berkokok, tapi suaranya serak dan aneh. Seperti ditarik dari kerongkongan yang bukan milik dunia ini. Arta berdiri di ambang pintu rumahnya, memandangi gerbang itu. Kini tak ada semak belukar di sekitarnya. Semua telah mati. Gerbang itu berdiri sendiri di tengah tanah hitam, bernafas perlahan, mengeluarkan embusan asap merah setiap malam. Dan di depannya, selalu di sana, menunggu sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tak pernah terlihat, hanya kehampaan yang memantul dari balik tudungnya. Tapi Arta tahu sosok itu melihatnya. Dan lebih buruk lagi, ia tahu bahwa sosok itu adalah dirinya, atau akan menjadi dirinya. Malam itu, suara dari dalam gerbang tak lagi berupa bisikan. Suara itu menggelegar dalam dan bergema langsung dalam tulang. Sisa satu. Jiwa yang menyisa, dirimu yang belum jadi milik. Arta gemetar. Ia berlari ke kamar kakeknya yang tak pernah ia masuki sejak datang. Bau kemenyan lama masih menggantung, bercampur dengan bau tanah dan besi tua. Di sana, di lemari tua yang terkunci rapat, ia menemukan sebuah buku. Sampulnya dari kulit yang keras dan hangus di sisi. Di dalamnya, tulisan-tulisan tangan, simbol-simbol aneh, dan panduan tentang gerbang, pesugihan, serta kutukan turun-temurun. Di halaman yang mulai lapuk, ia membaca, tumbal ketiga bukan tubuh melainkan jiwa, bukan darah melainkan cahaya terakhir dari nurani, bukan kematian tapi kehilangan kemanusiaan. Arta menjatuhkan buku itu. Tumbal ketiga adalah dirinya, bukan raganya tapi semua yang masih membuatnya bukan iblis, semua yang masih membuatnya bisa menangis, merasa bersalah, mengenal cinta, kasih, dan takut. Jika ia menyerahkan itu, ia akan tetap hidup, tapi hidup sebagai sesuatu lain. Dan saat ia menatap kembali ke arah cermin, bayangan di sana kini berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya datar, kosong, tak ada mata, tak ada mulut, hanya kulit halus dan abu-abu yang membentang tak berujung. Dan dari kekosongan itu terdengar suaranya sendiri. Kau sudah tinggal bayangan, tinggal serahkan sisanya. Arta menjerit, tapi jeritannya hanya bergema di dalam rumah megah yang tak lagi terasa seperti rumah. Di luar, gerbang mulai terbuka. Sedikit demi sedikit, batu-batunya menggesek dan menjerit seperti tulang-tulang patah. Dan lelaki berjubah hitam kini berdiri di teras rumahnya. Diam, menunggu. Arta berlari. Kakinya terasa berat seakan tanah di bawahnya menahan setiap langkah yang ia ambil. Langit malam masih gelap, tapi ia tahu bahwa tidak ada lagi tempat yang aman. Setiap jalan yang ia ambil berputar kembali seperti labirin yang diciptakan untuk menahannya. Desa Wonosari bukan lagi sekadar sebuah tempat, ini adalah jerat. Dan gerbang itu yang kini tampak lebih besar dari sebelumnya. Bukan hanya sebuah pintu, itu adalah takdir. Sebuah perjanjian yang tak bisa dilanggar. Di tengah kegelapan, Arta berlari menuju jalan keluar desa, berharap bisa meninggalkan segalanya. Semua rasa takut, semua dosa. Namun setiap kali ia berbalik, jalan yang terbentang di depannya hanya membawa dia kembali ke titik yang sama. Gerbang, seperti magnet yang menariknya lebih dalam ke dalam cengkeraman kegelapan yang semakin nyata. Panik mulai menyelimuti pikiran Arta. Setiap nafasnya berat dan tubuhnya seakan tidak lagi mendukungnya. Keringat dingin bercucuran, kulitnya terasa gatal, dan rambut di tengkuknya berdiri tegak seolah ada tangan tak kasat mata yang menyentuhnya. Dia meraba dadanya,
merasa detak jantungnya mulai tak teratur. Seiring dengan suara langkah kaki yang mulai menghantuinya, langkah itu tidak datang dari luar. Langkah itu datang dari dalam dirinya, dari tubuhnya sendiri yang perlahan terlepas dari kendali. Di hadapan gerbang batu yang semakin menakutkan, Arta tahu bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri. Ia terhenti, berdiri dengan napas terengah-engah, dan menatap ke dalam. Ada yang mengawasinya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang telah menunggunya sejak awal. Akhirnya, ia sadar. Gerbang itu bukan hanya tempat fisik. Gerbang itu adalah perjanjian yang mengikatnya, perjanjian yang melibatkan jiwanya. Jiwa yang telah lama mulai terbelah, mulai terpisah dari tubuh yang kini sekarat. Segala kekayaan yang ia raih, segala kepuasan yang datang dari darah dan pengorbanan, tidak lagi cukup untuk mengembalikan dirinya. Ia tidak lagi bisa melawan, ia hanya bisa menyerah. Dalam sekejap, bayangan wajahnya yang hancur muncul di cermin kamar. Wajah yang dulu dikenal dengan kesedihan dan harapan itu kini menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan, penuh dengan luka-luka menganga, kulit hitam terbakar dan mata yang kosong. Cermin itu menampilkan seseorang yang tidak lagi ia kenali, dan Arta tahu bahwa dirinya yang dulu sudah mati sejak lama. Tubuhnya terasa seperti bangkai yang sedang membusuk hidup-hidup. Setiap sendi mulai terasa kaku. Jantungnya berdetak semakin lambat dan tangan kanannya gemetar saat ia meraba wajahnya yang kini penuh dengan cacat. Namun suara di dalam kepalanya terus mendesak, memanggil, menginginkan lebih. Dan saat itu Arta tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah yang gontai dan hati yang sepi, Arta berjalan menuju gerbang. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi merasakan apa-apa selain kehampaan yang mencekam. Di depan gerbang itu, di tempat di mana segala sesuatu mulai, ia berhenti. Tidak ada lagi pilihan, tidak ada lagi jalan mundur. Semua yang ia miliki, semua yang ia harapkan telah sirna. Kini hanya ada satu hal yang tersisa. Memenuhi perjanjian itu, menyerahkan diri sepenuhnya. Dengan suara gemetar, Arta mulai berbicara. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya bisikan yang dalam. Bisikan yang datang dari inti dirinya, dari jiwa yang telah terbelah. Ia menyebutkan nama-nama yang sudah ia tinggalkan, yang sudah ia korbankan. Dita, Denu, semua yang telah ia tinggalkan demi kekayaan dan kekuasaan. Namun itu tidak cukup. Tak ada yang cukup untuk menebus apa yang sudah ia ambil. Dan dalam keheningan malam itu Arta merobek jiwanya. Secara fisik, ia merasakan sebuah tarikan kuat. Seperti ada tangan tak terlihat yang merobek sesuatu yang sangat dalam-dalam dirinya. Jiwa itu, semua kebaikan yang masih ada, semua rasa kasihan dan penyesalan yang pernah ia miliki, terlepas dan melayang seperti asap hitam. Ia menatap ke langit, merasakan betapa ringan tubuhnya kini, seakan ia sudah tidak lagi terikat pada dunia ini. Arta tidak berteriak, tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Hanya keheningan yang semakin dalam, yang menggulung semuanya menjadi satu kesunyian yang tak berujung. Ia tidak tahu apakah ia mati, atau apakah ia sudah menjadi bagian dari gerbang itu, dari sesuatu yang lebih besar dan lebih tua. Namun satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia tidak lagi hidup, dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, selain menyerahkan dirinya kepada entitas yang telah menunggunya. Gerbang itu, yang kini terbuka lebar, menelan dirinya dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Dan dalam hitungan detik, semuanya hilang. Tidak ada tubuh Arta lagi. Hanya ada ruang kosong di mana gerbang itu berdiri. Dan di sana, dalam hening yang mencekam, satu suara terdengar sangat pelan, seperti bisikan yang hilang. Satu lagi, tapi kali ini tak ada lagi yang bisa menghentikan. Takdir, Arta tidak lagi Arta. Ia tahu itu meskipun tidak bisa mengungkapkan apa yang hilang. Tubuhnya masih ada, rumah megah yang dibangunnya dengan darah dan keringat, segala kekayaan yang ia impikan, semuanya ada. Tapi semuanya terasa asing, seperti kebohongan yang dijalin rapat di sekitar dirinya. Wajahnya yang dulu dikenal oleh mereka yang mencintainya dan yang telah ia hancurkan, kini bukan wajah yang dikenali siapapun. Tidak ada cermin yang dapat memantulkan siapa dirinya. Tidak ada
Bayangan yang terpantul di jalanan atau di dalam air, hanya kekosongan. Ia berdiri di jendela rumahnya yang besar, menatap desa Wonosari yang tampak begitu kecil dari atas sana. Desa itu tetap sunyi. Tapi Arta tahu, bukan hanya karena malam yang gelap atau karena angin yang dingin. Desa itu sunyi karena ia sudah tidak ada di dalamnya. Ia adalah bayangan yang hilang, tiada lagi jejak untuk ditemukan. Pintu-pintu rumahnya terbuka hanya untuk menampung kekayaan yang datang dalam bentuk emas, tanah, dan kuasa, semuanya memenuhi ruangan tanpa pernah benar-benar memuaskan. Para tetua desa yang dulu menghindarinya kini datang dengan tatapan penuh hormat. Mereka tidak tahu siapa ia, tapi mereka tahu kekuatan apa yang ada dalam dirinya. Mereka tahu ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Namun, di dalam hatinya, Arta merasakan kehampaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Setiap malam ada suara di dalam kepalanya, suara yang terus menggema dan semakin keras. Tawa itu, tawa yang bukan miliknya. Tawa yang datang dari kedalaman jiwa yang ia tinggalkan di gerbang itu. Tawa yang sepertinya tidak pernah berhenti. Tawa yang memantulkan kesedihan, kesepian, dan penyesalan yang tak pernah bisa ia tunjukkan. Ia meraba wajahnya. Tidak ada rasa. Tidak ada tekstur, hanya kulit yang halus dan dingin, seperti patung yang dibuat untuk tidak bergerak, tidak bernapas. Ini Amudad Samido. Ia hanya ada, di sini, di ruang yang luas dan kosong ini, dengan semua yang ia inginkan dan tidak ada apa-apa untuk diberikannya kembali. Gerbang itu masih berdiri di desa, tidak jauh dari rumah megahnya. Meskipun ia tidak lagi dapat melihatnya, Arta tahu bahwa gerbang itu tidak pernah benar-benar menutup. Setiap malam ada orang baru yang berdiri di depannya, orang yang tampaknya tak tahu apa yang akan mereka hadapi. Mereka datang dengan harapan, dengan mata yang penuh keraguan, tetapi juga dengan janji yang menggoda di bibir mereka. Kekayaan, kemewahan, segala sesuatu yang bisa mereka inginkan. Semua itu hanya dengan satu harga, harga yang tak bisa dibayar, dengan uang. Dan Arta tahu, lebih dari siapapun bahwa harga itu selalu lebih tinggi daripada yang bisa dibayangkan. Harga itu adalah jiwa yang sudah tidak lagi bisa kembali. Jiwa yang terjebak dalam janji yang tak pernah selesai, dalam perjanjian yang tak pernah bisa dibatalkan. Malam-malam Arta dipenuhi dengan suara langkah kaki yang datang dari jauh, menyusuri jalanan desa Wonosari, menghampiri gerbang itu yang selalu terbuka. Setiap langkah, setiap suara adalah kesedihan yang baru. Kesedihan yang tak pernah bisa terhapus. Ia tak bisa melarikan diri dari itu. Ia tak bisa melarikan diri dari dirinya sendiri. Dan di malam yang penuh sunyi itu, di luar rumah yang megah dan kosong, suara tawa itu semakin keras, karena gerbang itu tetap ada, dan harta itu selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Dan harga itu, seperti Arta kini tahu, adalah jiwa yang tak bisa kembali.